Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Morfologi di kelas 2C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Bapak Roni Nugraha Syafroni, SPD, MPD, dan teman-teman PBSI kelas 2C yang saya banggakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Roni Nugraha Syafroni SPD MPD yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi abreviasi di pertemuan kali ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tak kunjung sayang. Perkenalkan, saya Dita Setiana sebagai moderator pada presentasi kali ini yang akan menemani para penyaji materi yang akan dibahas. Baik teman-teman sekalian, pada materi abreviasi ini, kami akan mempresentasikan beberapa aspek yang meliputi pengertian yang akan dijelaskan oleh Saskia Sulistiani. Setelah itu ada fungsi yang akan dijelaskan oleh Alipah. Selanjutnya ada jenis-jenis abreviasi, itu akan dijelaskan oleh Gita Nauradika. Selanjutnya masuk ke materi penggalan yang akan disampaikan oleh Anggun Amelia, serta akronim kontraksi lambang huruf yang akan dijelaskan oleh Alia Rahmanisa, dan morfem visual dan auditif akan dijelaskan oleh Cika Nuraini, dan terakhir ada contoh abreviasi yang akan dijelaskan oleh Jepanya Tiurmau. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung mulai sesi presentasi pada kali ini yang akan diawali dengan pengertian abreviasi dan nantinya akan diakhiri dengan contoh abreviasi. Jadi teman-teman, abreviasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu brevis, yang berarti pendek, yang merupakan proses morfologis berupa penanggalan satu atau beberapa bagian lexem atau kombinasi lexem, sehingga terjadi bentuk baru yang berstatus kata. Istilah lain daripada abreviasi ini yaitu pemendekan, sedangkan hasil dari prosesnya disebut kependekan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi abreviasi. Yang pertama, mempercepat komunikasi lisan dan tulisan. Nah, ini dapat mempercepat karena bayangkan jika kita setiap ingin menyebutkan contoh perserikatan bangsa-bangsa, kita harus mengucapnya secara lengkap. Ini akan memakan waktu dan membuat percakapan jadi terasa lambat. Dengan menggunakan PBB, komunikasi akan menjadi lebih efisien. Terus yang kedua, menghemat waktu dan ruang penulisan. Penggunaan abreviasi jelas menghemat waktu dan penulisan, tidak perlu menulis kata-kata panjang secara berulang-ulang. Selain itu juga menghemat ruang dalam dokumen, laporan, dan media sosial yang memiliki batasan karakter. Terus yang ketiga, mempermudah pengangkatan istilah atau norma. Abreviasi ini digunakan untuk menciptakan istilah baru atau norma tertentu dalam suatu bidang. Contohnya, dalam dunia medis, banyak istilah teknis yang disingkat agar lebih mudah diingat dan digunakan oleh para profesional. Ini juga membantu menyatukan pemahaman dan mempermudah diskusi dalam komunitas tertentu. Yang keempat, organisasi atau lembaga sering menggunakan abreviasi sebagai identitas mereka. Contohnya BNI itu singkatan dari Bank Indonesia. Terus UI, Universitas Indonesia. Penggunaan singkatan ini tidak hanya praktis tetapi juga membantu masyarakat untuk mudah mengenali dan mengingat lembaga tersebut. Ini menjadi semacam merek yang mewakili identitas organisasi mereka. Selanjutnya adalah jenis-jenis abreviasi. Abreviasi ini memiliki beberapa jenis atau bentuk, diantaranya singkatan, penggalan, akronim, kontraksi, dan lambang huruf. Pedoman ejaan yang disempurnakan yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa membagi abreviasi ke dalam bentuk-bentuk berikut: singkatan, akronim, dan lambang huruf. Sementara itu, Harimurti Kridalaksana membagi jenis abreviasi ini ke dalam 5 bentuk, yaitu singkatan, penggalan, akronim, kontraksi, dan lambang huruf. Abreviasi yang pertama yaitu ada singkatan. Singkatan adalah salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf seperti DKI, KKN, maupun yang tidak dieja huruf demi huruf DLL, DSB, DST. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, singkatan dijelaskan sebagai bentuk hasil menyingkat, memendekkan berupa huruf atau gabungan huruf. Contoh KKN, Kuliah Kerja Nyata, dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis abreviasi bagian B, yaitu penggalan. Nah, penggalan itu ialah proses pemerdekaan yang
mengenal salah satu bagian dari leksem. Menurut Krida Laksana, ada 6 bentuk penggalan, yaitu yang pertama, penggalan suku pertama dari suatu kata, misalnya dok, jadi dokter. Terus yang kedua yaitu pengekalan suku terakhir suatu kata, misalnya men berarti resimen gitu. Kemudian yang ketiga yaitu pengekalan 3 huruf pertama dari suatu kata, misalnya dep, itu artinya departemen. Yang keempat yaitu pengekalan 4 huruf pertama dari suatu kata, misalnya brig, sama dengan yaitu brigade. Yang kelima, pengekalan kata terakhir dari suatu frase, misalnya harian, yaitu surat kabar harian. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu pelepasan sebagian kata, misalnya takkan, atau sama dengan yaitu tidak akan. Baik, jenis-jenis abreviasi yang selanjutnya yaitu akronim. Akronim ialah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang sesuai dengan kaidah fonotatik bahasa bersangkutan. Selanjutnya, kontraksi yaitu proses pendekatan yang meningkatkan leksem dasar atau gabungan leksem. Misalnya, tak dari kata tidak, tak akan dari kata tidak akan. Nah, yang selanjutnya itu ada lambang huruf, yaitu proses pendekatan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan atau unsur. Misalnya, G, gram, cm, centimeter, au, aurum. Selanjutnya ada morfem visual dan morfem auditif. Yang pertama itu ada morfem visual. Jadi, morfem visual ini merupakan bentuk bahasa satuan yang tidak pernah dilafalkan dalam kaitannya dengan kependekan. Yang termasuk dalam morfem visual adalah bentuk singkatan yang tidak dieja huruf demi huruf. Contohnya itu seperti DLL. Kalau dibacakan itu bukan DLL tapi dan lain-lain. Contoh lain DSB. Kalau dibacakan itu bukan DSB tapi dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada morfem auditif. Morfem auditif ini merupakan bentuk bahasa satuan yang dapat dilafalkan sesuai dengan bentuk grafemnya dalam kaitannya dengan kependekan. Yang termasuk dalam morfem auditif adalah bentuk singkatan yang dapat dieja huruf demi huruf. Misalnya, PBSI. Nah, ini kan bisa dieja huruf demi huruf ya. PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, pada intinya, morfem visual ini yang tidak dieja huruf demi huruf, sedangkan morfem auditif yang dapat dieja huruf demi huruf. Selanjutnya, contoh abreviasi umum dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada KTP atau Kartu Tanda Penduduk. KTP adalah singkatan yang merujuk pada dokumen identitas resmi warga negara Indonesia. Contoh kalimatnya yaitu saya sudah memperpanjang KTP saya. Yang kedua, SIM atau Surat Izin Mengemudi. SIM merupakan singkatan untuk surat resmi yang memberikan izin mengemudi kendaraan bermotor. Contoh kalimatnya, SIM harus selalu dibawa saat mengemudi. Yang ketiga ada prof atau profesor. Prof adalah penggalan kata yang digunakan sebagai gelar akademik untuk seseorang yang mengajar di universitas. Contoh kalimatnya, Profesor Budi mengajar di universitas ternama. Yang keempat ada ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI adalah akronim yang dulu digunakan untuk menyebut institusi militer Indonesia yang kini berubah menjadi TNI. Contoh kalimatnya, ABRI kini berubah menjadi TNI. Yang kelima atau tidak. Tak adalah bentuk kontraksi dari kata tidak yang lebih singkat dan sering digunakan dalam bahasa percakapan. Contoh kalimatnya, saya tak bisa hadir hari ini. Yang keenam ada kg atau kilogram. Kg adalah lambang satuan berat dalam sistem metrik yang berasal dari huruf pertama kata kilogram. Contoh kalimatnya, berat paket ini 5 kilogram. Selanjutnya yang kedua, contoh singkatan bahasa Inggris yang sering dipakai buat chatting. Dalam komunikasi daring, singkatan bahasa Inggris sering digunakan untuk mempercepat tulisan dan membuat percakapan lebih santai. Contohnya yang pertama ada BTW atau by the way, artinya ngomong-ngomong. Yang kedua ada OMG atau oh my god, yang artinya ungkapan kekagetan atau keheranan. Yang ketiga ada LOL atau looks out loud yang menunjukkan tertawa terbahak-bahak. Yang keempat ada FYI atau for your information untuk memberikan informasi kepada orang lain. Yang keempat ada DM atau direct message
yang artinya pesan langsung. Selanjutnya ada HBD atau Happy Birthday atau ucapan selamat ulang tahun. Selanjutnya yang ketiga, contoh abreviasi populer di media sosial, akronim dua kata. Di media sosial banyak kata atau frasa yang disingkat menjadi akronim dua kata untuk memudahkan komunikasi informal. Yang pertama ada CUPU, yang merupakan singkatan dari culun punya, yang berarti orang yang dianggap kurang gaul. Selanjutnya yang kedua ada JAIM, singkatan dari jaga image, yang artinya menjaga penampilan atau citra diri. Yang ketiga ada baper, singkatan dari bawa perasaan, menggambarkan seseorang yang mudah terbawa perasaan. Selanjutnya ada bukber, singkatan dari buka bersama, biasanya merujuk pada acara berbuka puasa bersama. Yang kelima ada medsos, singkatan dari media sosial, platform sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Yang keenam ada WeFi, singkatan dari We Selfie, yang berarti selfie bersama. Baik teman-teman, itulah tadi sesi pemaparan materi terkait abreviasi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para penyaji kita pada kali ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua mengenai abreviasi. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Yang mana kesimpulannya adalah abreviasi atau pemendekan adalah proses morfologis yang menghasilkan bentuk baru dari leksem dengan menghilangkan satu atau beberapa bagian dan dapat berupa singkatan, penggalan, akronim, kontraksi, atau lambang huruf. Dalam konteks ini, abreviasi dapat dibedakan menjadi morfem visual yang tidak dilafalkan dan morfem auditif yang dapat dieja. Selain itu, bentuk kependekan dapat dikategorikan sebagai monomorfemis atau polimorfemis, tergantung pada apakah mereka merujuk pada satu referen atau lebih. Hubungan antara bentuk kependekan dan kepanjangan dapat dilihat sebagai alloform atau allolex yang menunjukkan kompleksitas dalam pembentukan dan penggunaan bahasa. Baik teman-teman, sampailah kita di penghujung presentasi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Dita Setiana sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.